Shalom teman-teman semua, kita masih dalam series video yang mencoba menjawab pernyataan-pernyataan yang sering dikemukakan bahwa kekristenan itu agama yang sembarangan atau kekristenan didasarkan oleh kasih karunia, makanya memperbolehkan umatnya berbuat dosa. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah belajar apa yang dikatakan Alkitab, bahwa tanda atau bukti bahwa seseorang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh adalah dia belajar melakukan firman Tuhan. Sekarang jawaban lainnya terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah disebutkan tadi yang sering dituduhkan kepada kekristenan adalah penjelasan mengenai keselamatan dalam kekristenan secara lengkap. Kita akan mempelajari 3 aspek atau 3 tahap dalam keselamatan Kristen. Tahap yang pertama adalah pembenaran atau justification. Ini adalah tahap pertama dalam keselamatan Kristen. Pembenaran oleh iman atau justification by faith berkaitan erat dengan istilah lainnya yang sering kita dengar dalam kehidupan Kristen, yaitu kelahiran baru atau lahir baru. Jadi ketika seseorang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, Roh Kudus hadir dalam hatinya dan bekerja secara spiritual, menjadikannya bagian dari keluarga Allah yang sering kita sebut sebagai anak-anak Allah. Pekerjaan Roh Kudus secara spiritual ini sering kita sebut dengan istilah kelahiran baru atau kelahiran kembali, yang dijelaskan dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-21 dan juga Titus 3 ayat 5. Nah, bersamaan dengan peristiwa kelahiran baru, kita dibenarkan atau dinyatakan benar oleh Allah. Kita manusia yang berdosa dan sebenarnya layak dihukum, dinyatakan benar dalam hal status kita di hadapan Allah karena percaya pada pengorbanan Kristus yang mulia dan yang menyelamatkan kita itu. Inilah yang disebut pembenaran atau doktrin pembenaran oleh iman. Masalah dosa yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Dan hanya dengan mempercayai karya Kristus itu, kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Doktrin ini diajarkan dan dijelaskan dengan sangat detail di berbagai bagian Alkitab, seperti Roma pasal 3 ayat 24, Roma 3 ayat 28, Roma 5 ayat 1, Roma 5 ayat 9, Roma 8 ayat 30, Galatia 2 ayat 16, dan Galatia 3 ayat 11, dan lain-lain. Berikutnya yang kedua adalah pengudusan atau sanctification. Ini adalah tahap kedua dalam keselamatan Kristen. Setelah seseorang menerima Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh iman mereka masuk dalam proses pengudusan ini. Jadi Roh Kudus yang sudah hadir dan menetap di hati mereka mengerjakan pekerjaan pengudusan. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 26, dan menolong orang percaya untuk menghidupi firman Tuhan tersebut. Alkitab menjelaskan proses pengudusan ini dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk perintah untuk menanggalkan manusia lama, maksudnya kehidupan dalam dosa, dan mengenakan manusia baru, yaitu kehidupan di dalam Kristus yang sesuai dengan firman Tuhan, Efesus 4 ayat 17-32. Atau dalam bagian Alkitab lainnya, pengudusan dijelaskan sebagai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Galatia 5 ayat 16-18. Maksudnya kehidupan yang taat kepada tuntunan Roh Kudus itu. Dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus ini menghasilkan buah roh. Maksudnya karakter-karakter Kristen seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain. Galatia 5 ayat 22-25. Jadi intinya kita orang Kristen dibenarkan oleh Tuhan untuk mulai hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Nah, jika pembenaran dan kelahiran baru merupakan suatu peristiwa atau berlangsung sekejap, pengudusan orang percaya merupakan suatu proses panjang yang berlangsung seumur hidup. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pemuliaan atau glorification.
Ini adalah tahap terakhir dalam keselamatan Kristen. Yang dimaksud dengan pemuliaan atau glorification ini adalah kita orang percaya menerima kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita, yaitu kehidupan kekal di sorga. Artinya tahap keselamatan yang satu ini akan terjadi nanti di masa depan. Pada saat itu kita orang percaya menerima berkat keselamatan secara penuh atau sempurna. Kita dibebaskan sepenuhnya dari yang namanya dosa. Kita diberikan tubuh kemuliaan yang tidak ada dosanya sama sekali. Tempat di mana kita tinggal nanti yaitu sorga, juga tempat kediaman Allah yang kudus, dan tidak ada dosa sama sekali di sana. Kita mengalami keselamatan sepenuhnya dari dosa. Jadi sifat dari keselamatan dalam kekristenan itu sifatnya berlanjut, tidak hanya berhenti pada saat kelahiran baru dan pembenaran, tetapi berlanjut kepada proses pengudusan dan kemudian pemuliaan orang percaya nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.